Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari Manajemen Perhotelan dengan NIM 25104 2505312. Pada hari ini saya akan membahas mengenai Desa Wisata Pujon Kidul. Desa Wisata Pujon Kidul terletak di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa ini terletak dengan keindahan alam pedesaan yang berpadu dengan konsep wisata edukatif dan kuliner seperti kafe sawah, wisata petik sayur, dan kegiatan agrowisata lainnya. Pengembangan desa wisata ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokalnya, mengenalkan budaya khas pedesaan, dan melestarikan lingkungan alam sekitar. Kita masuk dalam dampak-dampak yang terjadi pada desa wisata Pujon Kidul. Dampak ekonominya terjadi secara langsung mempengaruhi perputaran uang dan sumber pendapatan masyarakat di desanya. Ketika wisatawan datang, mereka mengeluarkan uang untuk berbagai kebutuhan seperti makanan, penginapan, transportasi, maupun oleh-oleh. Uang yang dibelanjakan inilah yang kemudian menimbulkan perubahan ekonomi di tingkat lokal. Kita masuk ke dalam dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, kita dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Potensi yang ada di desa Pujon Kidul ini adalah pertanian dan peternakan. Dengan adanya desa wisata, masyarakat jadi bisa mengembangkan hasil yang mereka punya menjadi sedikit lebih kreatif untuk dijadikan buah tangan untuk wisatawan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Yang kedua, munculnya lapangan pekerjaan. Dengan adanya desa wisata Pujon Kidul ini, mereka membutuhkan tenaga manusia untuk menjaga serta melengkapi apa yang dibutuhkan oleh wisatawannya, seperti pemandu, penyedia layanan kamar, membuka usaha kuliner, sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah pengangguran yang ada. Kemudian yang ketiga, menarik investasi dan dukungan pemerintah. Keberhasilan desa wisata Pujon Kidul ini banyak menarik perhatian pemerintah dan investor-investor untuk mengembangkan infrastrukturnya dan fasilitas wisata dengan baik, yang semakin memperkuat ekonomi desanya. Kemudian kita masuk ke dalam dampak negatif dari segi ekonomi. Yang pertama, ketimpangan pendapatan antar warga. Hal ini bisa terjadi dikarenakan tidak semua masyarakatnya terlibat dalam keberlangsungan atau kegiatan wisata, sehingga terjadi ketimpangan pendapatan antar warga. Kenaikan harga kebutuhan pokok. Ketika banyaknya wisatawan yang datang, permintaan terhadap makanan, minuman, kemudian layanan sehari-hari, karena permintaan lebih besar daripada pasokannya, harga barang pun naik. Nah, hal ini mempengaruhi harga kenaikan kebutuhan pokok. Yang ketiga, ketergantungan pada sektor wisata. Banyak warga bekerja di bidang yang berkaitan langsung dengan pariwisata, seperti pengelola penginapan, restoran, tempat parkir, pemandu wisata, dan penjual lainnya. Akibatnya, sumber penghasilan utama mereka hanya berketergantungan pada jumlah wisatawan yang datang. Nah, hal-hal tadi menjadi sisi negatif dari segi ekonominya. Kita lanjut ke dampak sosial. Dampak sosial budaya. Dampak sosial budaya ini bisa terjadi pada desa wisata Pujon Kidul karena pariwisata tidak hanya memengaruhi ekonomi, tetapi juga cara hidup, nilai, dan interaksi sosial masyarakatnya. Saat wisatawan datang dengan latar belakang budaya yang berbeda, hal itu membawa pengaruh terhadap kebiasaan, gaya hidup, dan norma-norma sosial masyarakat desanya. Kita masuk ke dampak positif dan negatif. Pelestarian budaya lokal. Desa Pujon Kidul sering menampilkan kesenian lokal seperti tarian tradisional Jawa, karawitan, wayang kulit, dan gamelan dalam berbagai acara wisatanya. Hal ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi budaya bagi para pengunjung.
Kedua, meningkatkan rasa bangga masyarakat. Dengan keberhasilan desa dalam mengembangkan pariwisatanya, membuat warga merasa bangga terhadap desa dan budayanya sendiri. Ketiga, meningkatkan wawasan dan toleransi sosial. Masyarakat Desa Pujon Kidul sering berinteraksi dengan wisatawan dari luar daerah, bahkan luar negeri. Hal ini membuat warga terbiasa menghadapi perbedaan bahasa, adat, kebiasaan, sehingga mereka bisa lebih terbuka dan menghargai keberagaman. Kemudian dari sisi negatif, perubahan gaya hidup masyarakat. Dengan masuknya daerah-daerah luar ke Desa Pujon Kidul, kunjungan wisatawan, hal itu dapat merubah gaya hidup masyarakat Desa Pujon Kidul. Sebagian warga mulai meniru gaya hidup wisatawan yang lebih modern. Yang kedua, potensi konflik sosial. Hal ini bisa terjadi ketika pembagian keuntungan atau pengelolaannya yang tidak merata, maka terjadilah konflik sosial. Yang ketiga, komersialisasi budaya. Resiko ini terjadi ketika adanya resiko kehilangannya nilai dari suatu adat atau makna asli dari budaya karena lebih difokuskan pada keuntungan ekonominya. Dampak lingkungan. Dengan adanya aktivitas pariwisata secara langsung dapat memengaruhi kondisi alam dan kondisi ekosistem di sekitar desa. Ketika semakin banyak wisatawan datang, terjadi peningkatan penggunaan sumber daya alam, pembangunan fasilitas wisata, serta produksi limbah yang dapat menimbulkan perubahan pada lingkungan fisik dan alami desa. Dampak lingkungan. Kita masuk ke sisi positif. 1. Peningkatan kesadaran lingkungan. Masyarakat jadi mulai lebih menjaga kebersihan dan kelestarian alamnya demi menjaga kenyamanan wisatawan. 2. Pengelolaan sampah terpadu. Dengan adanya sistem daur ulang adalah contoh positif dan sadar dari masyarakat betapa pentingnya menjaga alamnya agar tetap terjaga. Yang ketiga, peningkatan kualitas infrastruktur. Dengan peningkatan kualitas ini, masyarakat lebih menggunakan bahan-bahan alami. Banyak fasilitas wisata seperti sawah, gazebo, dan area spot foto dibangun menggunakan bambu, kayu, dan batu alam. Penggunaan bahan alami ini mengurangi limbah bangunan dan menjaga keserasian dengan lingkungan pedesaan. Kita masuk ke dalam sisi negatif. Polusi udara dan sampah meningkat akibat banyaknya wisatawan yang datang menggunakan kendaraan, menggunakan transportasi yang kebanyakan merusak atau membuat polusi udara. Dan kemudian ketika banyak wisatawan yang datang, banyak yang memang tidak mengikuti aturan-aturan atau masyarakat yang memang kurang edukasi membuang sampah-sampah di sana tanpa adanya tanggung jawab yang pasti. Kedua, alih fungsi lahan pertanian. Dari sebagian lahan pertanian dibangun menjadi tempat wisata ataupun penginapan, dan hal ini menjadi sisi negatif dari dampak lingkungan desa wisata Pujon Kidul. Yang ketiga, resiko kerusakan ekosistem. Jika pengunjung tidak menjaga aturan, tidak mengikuti aturan, lingkungan yang alami yang ada di sana pun dapat menjadi rusak. Baik. Kesimpulannya, Desa Wisata Pujon Kidul memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan perekonomian lokal, membuka lapangan pekerjaan, dan mengembangkan usaha keluarga.
Dari sisi sosial budaya, desa ini mampu melestarikan tradisi serta menumbuhkan rasa bangga dan toleransi masyarakatnya. Namun, dari aspek lingkungan perlu perhatian lebih terhadap alih fungsi lahan dan pengelolaan sampah agar pariwisata tetap berkelanjutan dan ramah.